bilang bahwa terbang itu tidak harus menjadi pilot di maskapai. Bisa aja kita sekolah pilot, kita dapat license pilot, terus kita beli pesawat. Jadi ada hobi baru dari Fitra Eri, bukan di otomotif di jalan sekarang, tapi di udara. Belum sampai udara sih, belum sampai udara. Cuman iya kalau maksudnya dunia aviasi sebenarnya dari dulu selain otomotif memang tertarik ke dunia aviasi. Bahkan sempat juga, udah lulus SMA ikut sekolah pilot deh. Cuman waktu itu mungkin karena gue terlalu sering baca dekat, jadi gue pakai kacamata waktu SMA. Kacamata, dan waktu itu seleksi pilot itu ketat sekali. Waduh, nggak mungkin deh diterima pakai kacamata. Ya udah, jadi kita ke teknik mesin aja. Terus abis itu kita berkarir di dunia otomotif. Tapi tetap ketertarikan ke dunia aviasi itu tetap ada sampai sekarang. Tapi ya bikin simulator aja di rumah. Dulu kalau di teman-teman pembalap begitu pertama kali dibilang, ada pembalap baru, anaknya B.J. Habibie katanya gitu ya. Karena tampilannya kurus gitu kan. Itu cerita zaman dulu ya. Enggak. Tampilan memang kayak itu kan, apa namanya, orang-orang teknisi gitu, orang-orang pintar gitu kan. Jadi mungkin gara-gara itu dia juga pengen mempelajari aviasi seperti B.J. Jadi Habibie. tepatnya bukan anaknya Habibie. Jadi itu gue diajak satu temen gue, anak balap juga, ke tempat gaul dugem lah waktu itu zaman dulu. Gue kan nggak biasa dugem orangnya kan. Jadi ya udah, yang lain pada dugem, gue cuma duduk minum Coca-Cola pakai es gitu kan, gitu dengan kacamata gitu kan. Terus temen gue tuh tanyain, itu siapa sih? Aneh banget gitu kan. Gue duduk gitu. Terus dia bilang, jangan macam-macam loh. Itu ahli nuklir, orangnya Habibie. Ahli nuklir dia bilang gitu. Oh, makanya dia gara-gara dibilang Habibie ada kecintaan dia kan, supaya bikin CN235 gitu ya kan. Nah, gue denger lu juga di rumah punya ini apa namanya? Simulator. Iya, jadi kan gue temenan sama YouTuber juga namanya Captain Vincent Raditya. Dia Captain Pilot. Dia bikin channel di YouTube, terus kita collab, sempat diajak terbang bareng juga, dan dia punya simulator. Wah, dari situ mulai, waduh, dari dulu tertarik dunia penerbangan, tapi akhirnya punya temen yang benar-benar bisa ngedukasi tentang penerbangan ke gue. Nah, dari situ gue makin tertarik, tanya-tanya sini-sini. Udah deh, gue bikin satu simulator yang cukup real, tapi buat di ukuran di rumah gitu ya. Buat gue belajar juga. Jadi walaupun gue bukan seorang pilot, tapi minimal gue tahu bagaimana pesawat itu diterbangkan, bagaimana autopilot itu dilakukan oleh pilot, bagaimana pilot itu prosedurnya mau start, mau mendarat, itu seneng aja. Tapi gue tidak berencana berkarir di dunia aviasi. Dorongan apa dari Vincent, pilot Vincent, Captain Vincent nih? Enggak, dorongan emang udah ada dari gue, karena gue maksudnya dia membuat lu makin jatuh cinta sama dunia aviasi gitu? Karena dia ajak gue terbang, dia bilang bahwa terbang itu tidak harus menjadi pilot di maskapai. Bisa aja kita sekolah pilot, kita dapat license pilot, terus kita beli pesawat. Wah gila, beli pesawat. Ternyata pesawat itu nggak harus kita beli yang kayak Boeing 737, Airbus. Ada pesawat yang kecil-kecil yang kita mungkin bisa sekeluarga berempat gitu. Dari sini, tertarik ya. Pengen juga suatu waktu punya pilot license sendiri, bisa nerbangin pesawat sendiri bareng sama keluarga ya. Tapi belum kejadian nih? Belum kejadian. Sekolahnya belum? Belum. Tapi udah di planning nih. Nanti aja rilisnya kalau udah sekolah beneran. Asik. Pasti kalian akan jadi orang pertama, udah tahu lah. Kalau Fitra bikin vlog kan pasti kita juga tahu, apalagi vlog tapi yang aviasi. Apapun di dunia aviasi, tetap dunia otomotif itu nomor satu buat saya. Buat lo ya? Buat gue yang nomor satu. Siapa tahu, sorry guys, kita mau review di Bandung, tapi naik pesawat, gitu ya kan? Mau cari Batagor Bandung nih, terbang. Nggak gitu juga sih. Jadi kalau gue balik lagi nih, ini NIC itu kan channel yang artinya Now I See gitu. Iya. Jadi kita udah denger. Walaupun itu sebenarnya juga dari nama lo juga ya Mas ya. Kebetulan. Bisa aja. Pokoknya harus ada nama gue nih di sini. Tapi biar gue nggak kelihatan terlalu sombong gimana? Now I see. Ya. Gitu. Masuk tuh barang. Gue tuh adalah orang yang dibesarkan di keliling. Dari gue kecil karena bokap gue kerja di pegawai negeri, gue dibawa keliling ke Jawa, Sumatera gitu. Membentuk gua gitu. Gua orangnya jadi seneng main apa aja, bahasa gua bisa cukup banyak ya kan, karena gua belajar bahasa Padang, bahasa Palembang, bahasa Medan dan sebagainya. Gua dibentuk oleh itu. Bokap lu tuh ngebentuk lu nggak? Sebenarnya bokap gue itu lebih
lebih fleksibel dibandingkan nyokap. Nyokap itu yang bener-bener dia pengen gue itu jadi seseorang. Jadi dia yang memastikan gue tuh belajar kalau malam. Padahal gue malas banget belajar. Nah, nyokap itu juga yang mengarahkan gue, dia pengen gue jadi dokter. Oke, karena keluarga lu dokter nih. Nah, tapi bokap yang diajarkan sama bokap yang terngiang adalah bokap bilang, nggak usah Fit, terserah kamu. Yang mana pokoknya yang kamu suka. Nggak usah dipaksain ngikutin kemauan orang tua gitu kan. Tapi kamu udah bisa menilai diri kamu mana yang kamu suka. Tapi yang diajarkan oleh kedua orang tua gue adalah kedisiplinan dan kejujuran. Itu yang dari dulu gue nakal hukumannya nggak akan seberat dibanding gue bohong. Oh. Kalau gue bohong itu hukumannya lebih berat. Gitu. Jadi itu value yang lu value. Sampai sekarang tertanam, guys. Itu kejujuran itu akan membawa lu jauh, ya kan? Dan satu lagi yang ternyata sekarang kepake itu, gue dari dulu selalu diajarin untuk tidak memakai kata kasar. Bahkan ketika lagi marah pun masih banyak pilihan kata baik yang bisa kita pakai. Makanya itu kepake sekarang. Jadi gue tidak terbiasa untuk berkata kasar. Akhirnya di YouTube channel gue juga gue terhindar dari kata kasar. Kata teman-teman pembalap juga gitu. Mobil lo ditabrak aja dia bilang keserempet tuh. Lempeng aja tuh dia. Juga balapan. Oke, aduh, kita udah banyak banget ngobrol sama Fitra. Gua thank you banget. Sama-sama Om Niko, gue yang thank you. Ke depan akan lo idola gue lo, gila. Pembawa acara paling kondang, kata berkait. Abis itu jadi anggota DPR. Wah, lu sih luar biasa. Macem-macem lo. Tapi gue belajar banyak. Dulu gue pikir setelah jadi anggota DPR, gue pikir gue nggak akan melakukan gue nggak akan melakukan hal ini gitu, membawain acara, bicara di depan kamera lagi. Tapi ternyata menurut gue ini adalah kemampuan yang menurut gue sayang kalau tidak dilestarikan gitu ya. Artinya gue tetap harus berkarya dan juga tadi kita mengisi konten positif. Iya, betul. Di YouTube ini. Jadi kalau lu pengen YouTube Indonesia ini makin banyak konten positifnya, bikin sekarang. Jangan takut view kecil. Semua yang view-nya gede, mulainya dari kecil juga. Nah, tuh. Amin. Kita punya sedikit oleh-oleh. Ya kan? Ini ada kopi Highland. Sumatera Highlands. Ya kan? Dataran tinggi Sumatera. Dataran tinggi Sumatera. Jadi di kopi dapat gelasnya juga. Dapat gelasnya juga. Jadi mereka ini punya misi untuk menghubungkan petani-petani kopi dengan pasar global. Jadi emang selama ini kan ini yang menjadi permasalahan utama. Jadi petani tidak mau bertani karena setelah jadi hasilnya begitu-begitu aja. Yang beli lokal malah kadang-kadang harganya turun, dia panen yang di tengah-tengah ini justru yang punya untung. Nah, jadi karena ini kita terima kasih Sumatera Highland ini oleh-oleh buat. Wah, terima kasih Om Niko, terima kasih Sumatera Highland Coffee buat nemenin ngopinya. Sama kaos mana? Ada kaos juga. Waduh. Sorry, kita biar tamu-tamu kita senang ya kan, kita bikinin kaos. Waduh. Ya kan. Kita buka ya. Boleh nggak dibuka nih? Boleh nggak? Boleh. Bisa aja tahu aja nama dipas-pasin nama gua. Lo tahu dari mana sih? Jadi kalau gua pakai kaos ini, orang akan baca nonton, like, NIC Media Network, subscribe, terus untungnya buat gua di mana? Yang untung yang ngasih. Ya kan? Orang ya kalau sudah orang tuh kaya tuh bukan kebanyakan duit, tapi dia banyak memberi. Thank you. Ya kan? Dia memberi viewer kan gitu. Thank you. Oke, good luck ya, Fit. Thank you banget loh. Sukses ya. Sukses. Thank you udah nonton Nik Coffee ya. Stay tune terus.